Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasep Dan saya Isa, kami dari Teknik Elektro mahasiswa Universitas Islam Nusantara. mengunjungi tempat pembuangan sampah di Desa Nanjung. Nama tempat pengolahan sampahnya Resik Mukti. Kami di sini akan melihat bagaimana proses pengolahan sampah sehingga menjadi barang yang ekonomis Dan menghasilkan produk yang bisa menghasilkan untuk membantu perekonomian serta daur ulang sampah yang bermanfaat agar menjadi produk yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi kita melihat, kita akan berdiskusi atau wawancara dengan narasumber di tempat pengolahan limbah ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama narasumbernya. Silakan Bapak. Ya, nama saya mah dipanggil Boy aja ya. Pak Boy. Oke. Ya, ya. Pertama Arahnya tadi berdirinya ini gimana sih gitu? Pengelolaannya itu sampah. ya. Berdirinya Gitu. pengolahan sampah ini. Nah, sebelum ada TPS nih, kebanyakan kan pengolahan semacam sampah lah gitu kan, bingung gitu kan. Nah, ada dari pemerintah pengen ngadain ya ini TPS. Emang sebelum TPS belum ada, Ya. pengelolaan itu sudah ada. Nah, kita kebantu ke tempat ini TPS. Adanya TPS 2021. Jadi sejak 2021 ya Pak ya. Kebantunya warganya kebantu, ya kita ngebuang di sembarangan lah. Ya. Nah, kita kebantu buat pengolahan semacam organik, Ya. residu. Kita dipilih dulu. Sebelum adanya TPS, percetakan itu sudah ada. Sudah ada Nah, beli bahan bakunya dari luar. dulu, Setelah TPS ada, baru baru kita bisa bikin bahan baku sendiri ya Pak di sini. Dari pengolahan. Nah, sampah ini berasal dari mana, Pak? dari sekitar lingkungan. Oh, sekitar lingkungan. Lingkungan warga-warga sekitar berarti ya. Warga sekitar. Jadi membuang sampah ke sini diolah sama Bapak dan rekan-rekan. Ya, rekan-rekan yang ada di sini lah. Nah, kenapa kita bisa ngelola pengen bersih lah di tempat di jalanan. Ya. Nah, akhir kita di kampung sini gimana nih supaya penghasilannya, pendapatannya bisa lumayan penambahan lah gitu kan. Ya. Ya gitu kita arahinnya. Bagus ya. Jadi yang tadinya bahan bakunya itu dari luar gitu ya. Nah, sekarang punya TPS sendiri sehingga jadi jadi mengurangi limbah juga ya Pak ya. Gitu. Mengurangi limbah yang tadinya dia punya berefek negatif sekarang jadi positif karena bisa dijadikan barang ya. Jadi barang, jadi ekonomis lah ya. Oke. Pak, selanjutnya Pak, kalau tadi itu kita sudah mendengarkan tentang sejarahnya. Sekarang kita ke pembuatannya ya, pengolahannya apa saja nih, mulai dari jenis plastik yang bisa didaur ulang. Nah, kalau misalkan si jenis plastik proses buat apa aja itu kan Ya. macam-macam gitu kan. Ada yang semacam buat bahan kolosan, bisa menjadi Tapi di sini mah diolahnya itu menjadi Klosan. Oke. benang. Nah, plastik yang dipilih untuk menjadi klosan itu plastik apa aja Pak? Macam-macam, ada kantong kresek, Kantong kresek, tali rapia, tali soko. Yang buat normalinnya yaitu karung. Oh, buat menormalkan nanti karung. Oke. Nah, Oke.
jelaskan Pak dari mulai tadi apa namanya pemilahan sampai ke barang jadi Pak, bisa dijelaskan gitu tadi proses kayak gimana gitu Pak. Proses itu kita kan sekarang misalkan penyoltiran nih, Ya. kalau misalnya yang nggak bisa dibikin bahan baku, ada semacam ya kain, Ya. Kain. misalkan udah disortir, baru kita dibakar. Oke, pembakaran. Dibakar, nah udah dibakar, proses dibakar beres, baru kita dicacah. Dicacah ya. Baru lari ke akhir tahap ketiga ya, itu pencetakan. Oke, akan ya Pak ya. Jadi dari tadi mulai dari pemilihan, kemudian pembakaran ya. Setelah pembakaran itu menjadi lempengan ya Pak ya. Nah lempengan itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin, namanya mesin pencacah lah ya. Sehingga nanti yang keluar itu adalah biji plastik ya. Dari biji plastik itu kemudian nanti dimasukkan lagi ya ke mesin pencetakan lah, atau peleburan juga ya Pak ya, peleburan, dan dicetak sehingga menjadi klosan gitu ya. Siap. Seperti ini. Jadi dari hasil tadi proses pembakaran sehingga menjadi lempengan-lempengan dan dimasukkan ke alat. Ini nama alatnya, dimasukkan dan keluar menjadi seperti ini.